Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana kamar tidur kami hening, hanya terdengar dengkuran halus dari Rian, suamiku, yang kupikir sudah terlelap sejak 1 jam lalu. Namun, getaran halus di sisi tempat tidur membuat mataku, yang sedari tadi terpejam pura-pura tidur, sedikit terbuka di balik selimut tebal. Rian bergerak pelan, sangat hati-hati. Ia bangkit dari posisinya, meraih ponsel yang ia letakkan di nakas, lalu berjalan mengendap-endap menuju balkon kamar. Cahaya bulan yang menelusup dari celah gorden memperlihatkan siluet tubuhnya yang tegap, tubuh lelaki yang dulu kucintai setengah mati. Lelaki yang kuangkat derajatnya dari seorang staf biasa menjadi direktur di salah satu anak perusahaanku. Aku menajamkan pendengaran. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin kebencian yang perlahan membakar logikaku. "Halo, sayang." Suaranya terdengar, berbisik namun tajam di telingaku yang sudah terlatih waspada. Iya, dia sudah tidur. Tidur seperti kerbau. Dia tidak tahu apa-apa. Ada jeda sejenak. Rian tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menjijikkan. "Tenang saja, Clara. Semua sudah beres. Sertifikat tanah, ruko, bahkan saham perusahaan utama, aku sudah berhasil memalsukan tanda tangannya bulan lalu. Notaris bayaran itu bekerja dengan sangat baik. Sekarang, secara hukum, hampir 80% aset Arini sudah atas namaku. Dia wanita bodoh yang terlalu percaya pada suaminya." Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. "Wanita bodoh," katanya. 7 tahun aku membangun kerajaan bisnis warisan ayahku, melipat gandakan aset, dan dia pikir aku sebodoh itu tidak menyadari pergerakan asetku sendiri? "Besok adalah hari hanya," lanjut Rian, suaranya makin bersemangat. "Aku sudah bilang padanya aku ada perjalanan bisnis ke Singapura selama seminggu. Padahal, kita akan terbang ke Paris, sayang. Kita akan menikah di sana, lalu bulan madu keliling Eropa dengan uang wanita bodoh itu." Air mataku tidak menetes. Aneh sekali. Biasanya seorang istri akan hancur mendengar ini, tapi aku justru merasa dingin. Hatiku membeku. Rasa sakit itu ada, tapi tertutup oleh rasa muak yang luar biasa. Oh ya, soal perhiasan dan uang tunai di brankas, besok pagi aku akan mengurasnya. Aku akan minta dia mengisi saldo kartu debit prioritas itu sampai penuh. Kau tahu kan, limitnya miliaran? Kita akan belanja sepuasnya di Champs-Élysées. Aku mendengar suara kecupan jauh lewat telepon. "I love you too, Clara. Sabar ya, besok malam kita bebas. Selamat tinggal kemiskinan, selamat tinggal Arini si workaholic membosankan." Rian menutup teleponnya, lalu kembali masuk ke kamar. Aku segera mengatur napas, membuat ritme teratur seolah-olah aku sedang bermimpi indah. Ia naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan, yang membuatku ingin muntah, mencium keningku sekilas. "Tidurlah yang nyenyak, donaturku," bisiknya pelan, sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi aku mendengarnya. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, merangkai setiap kepingan rencana yang sudah kusiapkan. Rian tidak tahu satu hal. Sejak 3 bulan lalu, ketika aku pertama kali mencium bau parfum wanita lain di kemejanya, aku sudah menyewa detektif swasta. Aku tahu siapa Clara, mantan model majalah dewasa yang bangkrut dan terlilit hutang pinjaman online. Dan soal aset, Rian mungkin berpikir dia pintar dengan menyuap notaris. Tapi dia lupa, aku adalah Arini. Notaris yang dia suap itu adalah orang kepercayaanku yang sedang bersandiwara. Dokumen yang Rian tanda tangani bukan pemindahan hak milik, melainkan surat pengakuan hutang dan pelepasan hak harta Gonogini yang sah di mata hukum jika dia terbukti berkhianat. Dia tidak membaliknamakan hartaku, dia justru baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Tapi itu belum cukup. Mengambil kembali aset secara hukum terlalu bersih untuk pengkhianat seperti dia. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi, menyentuh awan, lalu kujatuhkan ke jurang tanpa dasar. Besok adalah pertunjukannya. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, kontras dengan kegelapan hatiku. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti istri yang berbakti. Nasi goreng kesukaan Rian sudah tersaji di meja makan ketika dia turun dengan wajah segar bugar, wajah penuh kepalsuan.
Selamat pagi, sayang, sapanya, lalu duduk dan melahap sarapannya. Wah, enak sekali. Kamu memang istri terbaik. Aku tersenyum, menuangkan kopi ke cangkirnya. Tentu saja. Kamu kan mau perjalanan bisnis ke Singapura hari ini. Aku harus memastikan kamu kenyang dan sehat. Rian tersedak sedikit, lalu tertawa canggung. Ah, iya. Singapura. Proyek besar. Mungkin aku akan sangat sibuk. Jadi kalau aku jarang membalas pesan, jangan marah ya. Aku mengerti, Mas. Kamu kan bekerja keras untuk masa depan kita dan Dinda, jawabku lembut. Dinda, putri sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun, masih tidur di kamarnya. Syukurlah dia tidak melihat wajah munafik ayahnya pagi ini. Tiba-tiba Rian meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah serius, mode manipulatifnya aktif. Rin, begini untuk operasional di sana, aku butuh dana likuid yang cukup besar. Kartu kredit perusahaan sedang limit karena pembayaran vendor kemarin. Bisa tidak kamu transfer ke kartu debit pribadiku? Atau isi saja rekening peganganku? Sekitar 2 miliar? 2 miliar. Angka yang fantastis untuk perjalanan bisnis seminggu. Dia benar-benar ingin menguras habis hartaku sebelum kabur. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada rasa bersalah di sana, hanya ketamakan. 2 miliar? Bukankah itu terlalu banyak untuk akomodasi? Ada entertain klien, sayang. Kamu tahu kan, melobi investor butuh modal. Nanti kalau proyek gol, uangnya kembali 10 kali lipat. Bujuknya, tangannya menggenggam tanganku. Tangan yang semalam memegang ponsel untuk menghubungi selingkuhannya. Baiklah, kataku sambil tersenyum manis. Nanti siang aku transfer. Kamu fokus saja siap-siap. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Terima kasih, sayang. Siang harinya, Rian mulai beraksi. Aku mengintip dari celah pintu ruang kerja. Dia membuka brankas, yang kodenya memang kuberikan padanya sebagai tanda kepercayaan palsu. Dengan cekatan, dia mengambil tumpukan uang tunai dolar Amerika, perhiasan berlian warisan ibuku, jam tangan Rolex, dan beberapa batang emas. Dia memasukkan semua harta itu ke dalam sebuah tas ransel hitam kecil. Lalu, tas ransel itu dia masukkan ke dalam koper besar bermerek Louis Vuitton miliknya. Dia menutupi tas ransel itu dengan beberapa helai baju bermerek Gucci dan Armani di bagian atas agar terlihat seperti koper pakaian biasa. Sempurna, gumamnya yang bisa kudengar sayup-sayup. Sore harinya, aku benar-benar mentransfer uang 2 miliar itu ke rekeningnya. Notifikasi masuk ke ponselnya dan dia bersorak girang. Uangnya sudah masuk. Kamu memang hebat, Rin. Hati-hati di jalan ya, Mas, ucapku datar. Malam pun tiba. Rian mandi dan bersiap-siap. Dia bilang pesawatnya berangkat jam 1 dini hari, jadi dia akan berangkat ke bandara jam 10 malam. Sambil menunggu waktu, dia bermain sebentar dengan Dinda hingga anak itu tertidur. Pukul 9 malam, Rian masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, kebiasaan rutinnya saat gugup. Ini kesempatanku. Waktuku hanya 10 menit. Dengan jantung berpacu, aku masuk ke kamar ganti. Di sana, sudah kusiapkan koper Louis Vuitton yang persis sama. Model, warna, hingga goresan kecil di gagangnya kusamakan. Bedanya hanya pada isinya. Aku membuka koper asli Rian. Kilau emas dan tumpukan uang dolar menyapaku. Tanpa membuang waktu, aku menutupnya kembali dan menyembunyikannya di lemari paling atas, di balik tumpukan bed cover. Lalu, aku menarik koper palsu yang sudah kusiapkan. Apa isinya? Aku tersenyum miring. Isinya bukan berlian atau uang. Isinya adalah tumpukan daster lusuh milik asisten rumah tanggaku yang sudah tak terpakai, kain lap dapur yang berminyak, beberapa batu bata untuk menyamakan berat, dan tumpukan koran bekas. Di bagian paling atas, aku menaruh satu set pakaian dalam wanita murahan yang bolong-bolong, dan sebuah kertas bertuliskan pesan singkat. Aku menutup koper, bom waktu, itu, menguncinya, dan meletakkannya di posisi persis di mana koper asli tadi berada. Selesai. 1 menit kemudian, Rian keluar dari kamar mandi. Dia tampak segar dan wangi. Dia melirik koper itu. Tidak ada curiga sedikit pun. Aku berangkat ya, Rin, pamitnya.
Dia menyeret koper itu. Berat juga bawaan untuk seminggu. Oleh-olehnya jangan lupa, kataku, menahan tawa yang hampir meledak di tenggorokan. Pasti. Aku akan bawakan sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Jawabnya penuh arti ganda. Dia mencium pipiku, ciuman Yudas. Lalu melangkah keluar rumah dengan percaya diri, menyeret koper berisi sampah dapur yang dia kira harta karun masa depannya. Aku berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan. Begitu mobil taksi online yang menjemputnya menghilang di tikungan, senyumku merekah lebar. Selamat jalan, Mas. Selamat menikmati Paris dengan das terbolong. Aku kembali masuk rumah, mengunci pintu, dan menuangkan segelas anggur mahal. Aku duduk di sofa, menatap jam dinding. Perjalanan ke bandara butuh waktu 1 jam. Check-in dan imigrasi. Mereka pasti tidak akan membuka koper itu sampai tiba di hotel di Paris besok. Tapi, kejutan pertamaku akan tiba lebih cepat. Saat dia sampai di bandara nanti, pesan perpisahan dariku akan sampai. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Saldo rekening suami Anda telah dibekukan. Ah, permainan dimulai. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta malam itu cukup ramai, namun bagi Rian, dunia terasa milik berdua. Ia melangkah turun dari taksi dengan gaya pongah, menyeret koper Louis Vuitton yang ia yakini berisi masa depannya. Di kepalanya, koper itu bukan sekadar berisi pakaian, melainkan tiket menuju kebebasan. Uang tunai dolar, emas batangan, dan berlian yang nilainya cukup untuk hidup mewah di Eropa selama bertahun-tahun tanpa harus bekerja. Ia berjalan menuju area check-in keberangkatan internasional. Di sana, di dekat pilar besar, seorang wanita dengan trench coat coklat muda, kacamata hitam lebar, dan topi baret merah marun sudah menunggu. Clara. Penampilannya mencolok, seolah ia adalah selebriti yang sedang menyamar, padahal ia hanya wanita simpanan yang sebentar lagi akan menjadi istri sah seorang buronan. Lama sekali, sayang, rengek Clara manja saat Rian mendekat. Ia memeluk lengan Rian erat, tidak peduli pada tatapan orang-orang. Aku sudah bosan menunggu. Business class kita sudah siap, kan? Rian tersenyum lebar, mencium pipi Clara sekilas. Tentu saja. Semua sudah siap. Kamu lihat koper ini? Rian menepuk koper di tangannya dengan bangga. Ini kunci kebahagiaan kita. Isinya, amunisi, penuh. Mata Clara berbinar rakus di balik kacamata hitamnya. Serius? Kamu berhasil bawa semuanya? Si Arini bodoh itu tidak curiga? Dia? Rian tertawa mengejek. Dia bahkan membuatkan sarapan dan mencium tanganku sebelum aku pergi. Dia pikir aku pergi untuk bekerja keras demi dia dan anak kami. Kasihan sekali. Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang penuh dengan kerendahan moral. Setelah proses check-in dan imigrasi yang berjalan mulus, karena Arini belum melaporkan apapun, mereka masuk ke lounge eksklusif. Rian memesan segelas champagne. Ia merasa di atas angin. Adrenalin keberhasilan membuatnya mabuk kepayang. Sambil menyesap champagne-nya, Rian mengeluarkan ponsel. Ia menatap layar, melihat foto profil Arini di WhatsApp. Wajah polos istrinya yang sedang tersenyum memeluk Dinda. Dulu, wajah itu yang memberinya kedamaian. Sekarang, wajah itu hanya mengingatkannya pada rasa rendah diri karena hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istri. Kamu mau apa? Tanya Clara, melihat Rian menatap ponsel dengan intens. Aku mau mengakhiri sandiwara ini, geram Rian. Aku tidak mau menunggu sampai besok. Aku ingin dia tahu sekarang. Aku ingin membayangkan wajahnya hancur saat kita terbang di atas awan. Clara menyeringai jahat. Lakukan, sayang. Biar dia tahu siapa pemenangnya. Jari jemari Rian menari di atas layar ponsel. Ia mengetik pesan yang sudah ia susun di kepalanya sejak lama. Kata-kata yang dirancang untuk melukai, menghina, dan meruntuhkan mental Arini. Tanpa ragu, ia menekan tombol kirim. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewah yang kini terasa sunyi, aku duduk di sofa ruang tengah dengan segelas anggur merah di tangan. Lampu ruangan kumatikan, hanya cahaya televisi yang menyala tanpa suara yang menerangi wajahku. Ponselku bergetar di atas meja marmer. Aku meliriknya. Nama, suamiku, muncul di layar. Ah, saatnya tiba.
Aku mengambil ponsel itu dengan tenang, membuka kuncinya, dan membaca pesan panjang yang baru saja masuk. Rian, wanita bodoh. Asal kamu tahu, saat kamu baca pesan ini, aku sudah mau terbang. Aku tidak pergi ke Singapura. Aku pergi ke Paris bersama Clara, wanita yang jauh lebih bisa memuaskanku daripada kamu yang kaku dan membosankan. Mulai sekarang, aku ceraikan kamu. Jangan harap aku kembali. Hartamu? Hahaha. Sudah kuambil semua. Cek saja berangkasmu yang kosong melompong itu. Sertifikat, uang tunai, perhiasan, semua sudah ada di tanganku, di dalam koper yang kubawa ini. Rekeningmu juga sudah kukuras habis. Kamu pikir kamu pintar karena punya perusahaan? Kamu cuma wanita miskin yang menyedihkan sekarang. Selamat tinggal, Arini. Selamat menikmati hidup barumu sebagai janda miskin. Aku dan Clara akan hidup seperti raja dan ratu di Eropa dengan uangmu. Aku membaca pesan itu sekali. Lalu 2 kali. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Yang ada hanya rasa geli yang luar biasa. Dia benar-benar percaya diri. Dia benar-benar mengira dia telah menang. Rian berpikir aku akan melempar ponsel ini ke dinding, menjerit, menangis, lalu meneleponnya sambil memohon. Dia ingin menikmati drama itu. Tapi aku adalah pemain catur, bukan pemain sinetron. Dengan jari yang stabil, aku mengetik balasan singkat. Aku memilih emotikon senyum yang paling lebar, wajah kuning dengan mata menyipit dan senyum gigi terlihat. Aku senang. Selamat bersenang-senang. Hanya itu. 3 kata dan 1 simbol yang mewakili kematian egonya nanti. Setelah menekan kirim, aku segera membuka aplikasi kontak. Aku mencari nomor Pak Hendra, manajer prioritas bank yang menangani semua rekening perusahaan dan pribadiku. Halo, Bu Arini? Malam-malam begini ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Hendra terdengar sigap. Pak Hendra, maaf mengganggu. Saya ingin mengaktifkan protokol keamanan level 1 yang kita bicarakan minggu lalu. Kataku datar. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Hendra tahu persis apa artinya. Ibu yakin? Ini akan membekukan semua akses kartu tambahan atas nama Pak Rian, termasuk kartu debit prioritas yang baru Ibu isi limitnya, dan memblokir akses mobile bankingnya. Aset akan dikunci total. Lakukan sekarang, Pak. Detik ini juga. Dan satu lagi, laporkan kartu kreditnya sebagai kartu curian, jadi jika dia mencoba menggeseknya di luar negeri, mesin EDC akan menelannya atau petugas keamanan akan menahannya. Baik, Bu Arini. Sedang saya proses. Selesai. Semua akses Pak Rian sudah lumpuh total per detik ini. Terima kasih, Pak Hendra. Selamat malam. Aku menutup telepon. Senyumku semakin lebar. Di angkasa sana, Rian sedang memegang bom waktu finansial. Kembali ke lounge bandara. Rian mengerutkan kening saat pesan balasan Arini masuk. Selamat bersenang-senang? Rian menatap layar ponselnya dengan bingung. Kok cuma begini? Gumamnya. Kenapa? Dia ngamuk? Tanya Clara antusias, mencondongkan tubuhnya. Tidak, dia malah kirim emotikon senyum dan bilang selamat bersenang-senang. Jawab Rian, nada suaranya terdengar tidak percaya. Dia tidak memaki, tidak menelepon. Clara terbahak, suara tawanya melengking membuat beberapa orang menoleh. Ah, dia pasti syok berat itu. Otaknya konslet. Atau dia belum cek berangkasnya. Dia pikir kamu bercanda kali, sayang. Biarkan saja. Nanti pas dia sadar berangkasnya kosong dan saldo rekeningnya 0, baru dia gila beneran. Rian mencoba merasionalisasi situasi. Benar juga kata Clara. Arini mungkin mengira ini prank atau dia terlalu terkejut, hingga tidak bisa bereaksi wajar. Dasar wanita aneh. Ya sudahlah, yang penting kita bebas. Terdengar panggilan boarding untuk penumpang business class. Rian dan Clara bangkit. Rian menyeret koper itu dengan perasaan posesif. Dia tidak membiarkan porter membawanya. Ini nyawaku, pikirnya. Mereka berjalan menuju Garbarata. Saat melintasi petugas pengecekan tiket, Rian sempat merasa sedikit gugup, takut kalau Arini sudah melapor polisi. Tapi petugas itu tersenyum ramah dan mempersilakan mereka masuk. Rian menghela napas lega. Aman.
Aku benar-benar berhasil. Di dalam pesawat, mereka duduk di kursi yang bisa direbahkan menjadi tempat tidur. Pramugari datang menawarkan minuman selamat datang. Rian memesan champagne lagi. Untuk hidup baru kita, ucap Rian, mendentingkan gelasnya dengan gelas Clara. Untuk tas Hermes dan belanja di Paris, sahut Clara sambil mengedipkan mata. Pesawat mulai bergerak menuju landasan pacu. Rian melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip semakin menjauh saat pesawat lepas landas. Ia merasa seperti raja yang meninggalkan kerajaan lamanya yang sudah runtuh untuk membangun istana baru. Selamat tinggal, Jakarta. Selamat tinggal, Arini, bisiknya. Dia tidak tahu bahwa kartu di dompetnya kini tak lebih dari potongan plastik tidak berguna. Dia tidak tahu bahwa koper di kompartemen atas kepalanya berisi daster bekas yang baunya apek. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia sebut bodoh sedang duduk tenang di rumah, memantau pergerakan mereka, dan bersiap melepaskan anjing-anjing pemburu saat mereka mendarat nanti. Rian memejamkan mata, membayangkan dirinya berjalan di Champs-Élysées, masuk ke butik Louis Vuitton, dan membelikan Clara semua yang dia mau dengan menggesek kartu debit platinum milik Arini. Imajinasi itu begitu indah, begitu nyata. Sayang, bisik Clara di sebelahnya, kepalanya bersandar di bahu Rian. Nanti sampai di Paris, kita langsung ke hotel bintang 5 itu kan? Aku mau spa, badanku pegal semua. Apapun untukmu, ratuku. Kita punya uang 2 miliar di kartu, dan jutaan dolar di koper. Kamu mau beli menara Eiffel pun aku usahakan, canda Rian. Mereka tertawa lagi. Tawa terakhir sebelum badai. Pesawat menembus awan gelap malam, membawa 2 manusia serakah menuju takdir yang sudah ditulis ulang oleh istri yang tersakiti. Di bawah sana, Jakarta perlahan menghilang, tapi dendam Arini baru saja lepas landas. Terbang lebih cepat dari pesawat itu, menunggu mereka di Paris dengan seringai mematikan. Di rumah, aku meletakkan gelas anggur yang sudah kosong. Aku beranjak ke kamar Dinda, mengecup kening putriku yang sedang tertidur lelap. Ayahmu sudah pergi, nak, bisikku pelan. Dia memilih jalan kehancurannya sendiri. Mulai besok, kita akan membangun kerajaan kita sendiri, tanpa parasit, tanpa pengkhianat. Aku kembali ke kamar tidur utama, melihat sisi ranjang Rian yang kosong. Dingin. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa hangat. Rasa sakit hati itu memang masih ada, tapi antisipasi melihat kehancuran mereka jauh lebih mendominasi. Aku tidak sabar menunggu telepon panik itu. Aku tidak sabar mendengar auman, singa, yang berubah menjadi cicitan tikus terjepit. Paris akan menjadi saksi bisu. Bukan saksi cinta mereka, tapi saksi kebodohan mereka. Dan aku, Arini, akan menonton pertunjukan itu dari barisan paling depan, meski terpisah jarak ribuan kilometer. Roda pesawat menyentuh landasan pacu Bandara Charles de Gaulle, Paris, dengan mulus. Guncangan pelan saat pendaratan itu seolah menjadi tepuk tangan pembuka bagi kehidupan baru yang dibayangkan Rian. Di kursi sebelahnya, Clara menggeliat manja, membuka masker mata sutranya dan menatap Rian dengan senyum kemenangan. Kita sampai, sayang, bisik Clara. Aroma kebebasan. Rian mengangguk, merapikan kerah kemejanya. Dan aroma kekayaan. Ayo, Paris sudah menunggu ratunya. Mereka turun dari pesawat dengan dagu terangkat tinggi. Udara musim gugur Paris yang dingin menyapa kulit mereka saat keluar dari terminal. Namun bagi Rian, udara itu terasa sehangat pelukan uang. Sepanjang proses imigrasi dan pengambilan bagasi, Rian tidak sedetik pun melepaskan tangannya dari gagang koper Louis Vuitton itu. Dia menolak tawaran porter, menolak bantuan petugas. Dia menjaga koper itu seolah berisi jantungnya sendiri. Yang ironisnya, memang berisi kehancurannya. Kita langsung ke hotel, tanya Clara saat mereka berdiri di antrean taksi eksekutif. Tentu saja. Le Meurich, menghadap Tuileries Garden. Aku sudah pesan suite terbaik, jawab Rian sombong. Setelah itu kita buka, harta karun. Ini, kita mandi uang, lalu belanja sampai toko tutup. Mereka menaiki taksi Mercedes hitam mengkilap. Sepanjang perjalanan membelah kota Paris, Clara sibuk membuat story di media sosialnya, yang sengaja dia sembunyikan dari teman-teman mutualnya dengan Arini, tapi dia lupa bahwa Arini punya mata-mata di mana-mana. Rian hanya tersenyum memandang menara Eiffel di kejauhan,
merasa dirinya telah menaklukkan dunia. Sesampainya di hotel bintang 5 yang megah itu, pelayan berseragam rapi membukakan pintu. Lampu kristal raksasa di lobi memantulkan kilau lantai marmer. Rian melangkah ke meja resepsionis dengan percaya diri, sementara Clara duduk di sofa bludru, berpura-pura sibuk dengan ponselnya agar terlihat seperti sosialita kelas atas. "Bonjour, monsieur. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis wanita dengan ramah dalam bahasa Inggris beraksen Prancis yang kental. "Saya ada reservasi atas nama Rian Pratama. Presidential Suite," ucap Rian angkuh sambil meletakkan paspornya di meja. Resepsionis itu mengetik di komputernya sejenak. Monsieur Pratama. Untuk deposit dan pelunasan pembayaran kamar selama seminggu, boleh saya pinjam kartu kredit Anda?" "Tentu." Rian mengeluarkan kartu debit prioritas berwarna hitam mengkilap. Kartu yang dia yakini berisi uang 2 miliar rupiah hasil transfer Arini kemarin sore. Dia menyerahkannya dengan gaya 2 jari. Resepsionis memasukkan kartu itu ke mesin EDC. Hening sejenak. Beep. Lampu merah menyala. Resepsionis itu mengerutkan kening, mencoba lagi. Beep. Merah lagi. "Maaf, monsieur. Kartunya ditolak." "Declinet," ucapnya sopan namun tatapannya sedikit berubah. Rian tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Tidak mungkin. Itu kartu prioritas limit tanpa batas. Mungkin mesin Anda yang rusak atau koneksinya jelek. Coba lagi." Wanita itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Tetap ditolak, monsieur. Keterangannya, pick up card. Kartu harus ditahan karena alasan keamanan. Tapi karena Anda tamu, saya kembalikan saja. Apakah ada kartu lain? Wajah Rian mulai terasa panas. Dia bisa merasakan keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ini pasti kesalahan sistem bank di Indonesia. "Dasar bank bodoh," umpatnya pelan. "Pakai yang ini." Rian mengeluarkan kartu kredit platinum pribadinya, yang merupakan kartu tambahan dari rekening utama Arini. Beep. Ditolak. Rian mengeluarkan kartu ketiga. Ditolak. Antrean di belakang Rian mulai panjang. Tamu-tamu lain yang berpakaian mewah mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tatapan yang seolah berkata, "Siapa gembel Asia ini yang sok kaya?" Clara yang menyadari situasi mulai tidak beres segera menghampiri. "Ada apa sih, sayang? Kok lama banget?" "Malu dilihat orang," bisiknya dengan nada kesal. "Kartunya error semua." "Sialan," desis Rian, panik. "Kamu bawa kartu kreditmu tidak? Pakai punyamu dulu, nanti aku ganti cash begitu kita buka koper." "Uang di koper ada jutaan dolar. Tenang saja." Clara mendengus kasar. "Kamu ini gimana sih?" Katanya sudah siap semua. Dengan wajah masam, Clara mengeluarkan kartu kreditnya sendiri, kartu dengan limit pas-pasan yang dia jaga mati-matian. Untungnya, kartu Clara berhasil untuk membayar deposit 1 malam saja. "Hanya 1 malam, monsieur?" tanya resepsionis memastikan. "Iya, 1 malam dulu. Besok saya bayar cash untuk sisanya." Bentak Rian, menyambar kunci kamar dan menarik tangan Clara kasar. Harga dirinya tercabik-cabik di lobi mewah itu. Mereka berjalan menuju lift dalam diam. Aura kemarahan menguar dari tubuh Clara. "Kamu bikin malu," sembur Clara begitu pintu lift tertutup. Katanya direktur, "Masa semua kartu ditolak? Jangan-jangan Arini sudah tahu?" "Tidak mungkin," sangkal Rian cepat, meski hatinya mulai ragu. Paling sistem bank sedang maintenance. Atau Arini cuma blokir kartu. Dia tidak tahu soal uang tunai dan emas di koper. Itu yang paling penting. Nilai di koper itu jauh lebih besar dari limit kartu-kartu sialan itu. Sampai di kamar suite yang mewah, Rian tidak sempat mengagumi pemandangan menara Eiffel dari jendela. Dia langsung melempar koper Louis Vuitton itu ke atas tempat tidur ukuran king size. "Ayo kita buktikan," kata Rian dengan napas memburu. Dia menatap Clara. "Kamu akan lihat gunungan uang dan emas. Kamu akan menyesal sudah marah-marah tadi." Clara melipat tangan di dada, menunggu. "Buka. Sekarang." Tangan Rian sedikit gemetar saat menyentuh kombinasi angka kunci koper. Klik. Kunci terbuka. Klik.
Sisi satunya terbuka. Jantung Rian berdegup kencang, membayangkan kilau emas yang akan menenangkan jiwanya. Dengan gerakan dramatis, dia menyentak resleting dan membuka koper itu lebar-lebar. Voila. Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Matanya melotot nyaris keluar. Napasnya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Hening. Kamar mewah itu sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di dalam koper itu, tidak ada tumpukan dolar hijau. Tidak ada kilau emas batangan. Tidak ada kotak beludru berisi berlian. Yang ada hanyalah tumpukan kain kumal. Clara mendekat, matanya menyipit. Apa-apa ini? Rian mematung. Tangannya gemetar hebat saat meraih isi koper itu. Dia menarik sehelai kain bermotif batik pudar yang sudah sobek di bagian ketiak. Itu daster bekas Bei Inah, pembantu mereka. Dia menarik lagi kain lainnya. Lap dapur yang masih ada bercak noda minyak dan sambal yang mengering. Baunya apek, bau keringat lama dan bumbu dapur, langsung menyeruak memenuhi kamar hotel yang wangi lavender itu. Di bawah tumpukan daster dan lap kotor itu, ada beberapa batu bata merah yang dibungkus koran bekas. Pemberat yang membuat koper itu terasa meyakinkan saat dibawa. Mana uangnya? Suara Clara mulai naik 1 oktav. Rian, mana uangnya? Rian membongkar isi koper itu dengan panik, seperti orang gila. Dia melempar daster-daster bekas itu ke lantai, mengobrak-abrik koran bekas, mencari kompartemen rahasia yang tidak pernah ada. Tidak mungkin. Rian bergumam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Aku sendiri yang memasukkannya, aku melihatnya, emasnya, uangnya. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di dasar koper, di bawah tumpukan sampah itu, ada sebuah amplop merah muda yang wangi. Sangat kontras dengan isi koper yang menjijikkan. Dengan tangan gemetar, Rian membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar foto dan secari kertas. Fotonya adalah foto selfie Arini yang sedang tersenyum manis, sambil memegang gepokan uang dolar, dan kalung berlian yang seharusnya ada di koper ini. Dan tulisan di kertas itu, ditulis dengan tinta emas yang indah. Halo, mantan suamiku sayang senang. Bagaimana Paris? Indah? Kuharap kamu suka koleksi daster musim gugur terbaruku. Itu daster bekas Bei Inah yang sudah mau dibuang. Tapi kupikir lebih cocok dipakai oleh pelakor kesayanganmu daripada dibakar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Aku menukar kopernya saat kamu berak, Rian. Saat kamu sibuk membuang kotoranmu, aku membuang kotoranku, yaitu kamu, dari hidupku. Nikmatilah Paris tanpa uang sepeser pun. Kartumu sudah mati. Hartamu nol. Dan oh ya, Clara, semoga kamu suka pria miskin, karena Rian sekarang lebih miskin dari pengemis di perempatan lampu merah Jakarta. Selamat menjadi gelandangan internasional. Tertanda, Arini, pemilik hartamu yang sebenarnya. Kertas itu jatuh dari tangan Rian. Lututnya lemas. Dia ambruk ke lantai karpet tebal, dikelilingi daster bolong dan lap dapur. Brian? Teriakan Clara memecahkan kesunyian. Wanita itu menyambar kertas itu, membacanya sekilas, lalu melempar tas tangannya ke wajah Rian. Dasar laki-laki tolol. Penipu. Bodoh. Clara menjerit histeris, memukuli Rian dengan tasnya. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu sudah ambil semuanya. Ternyata kamu cuma bawa sampah. Kita di Paris, Rian. Di Paris. Tanpa uang. Kartuku cuma cukup buat bayar hotel ini doang. Besok kita makan apa? Pulang pakai apa? Rian tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah tumpukan batu bata. Dunianya runtuh. Langit-langit kamar hotel serasa ambrol menimpanya. Dia ingat senyum Arini tadi pagi, ciuman tangannya, nasi goreng itu. Selamat bersenang-senang, pesan Arini tadi. Sekarang dia paham. Itu bukan ucapan selamat. Itu adalah vonis hukuman mati. Di luar jendela, menara Eiffel berkelap-kelip indah, seolah menertawakan dua orang bodoh yang baru saja jatuh dari puncak dunia ke dasar neraka dalam hitungan menit. Malam pertama di Paris yang seharusnya menjadi malam penuh gairah dan kemewahan, berubah menjadi arena tinju tanpa wasit. Kamar presidential suite di Hotel Le Meurice itu kini berantakan, bukan karena percintaan,
melainkan peperangan. Kau penipu bangsat, jerit Clara. Suaranya serak karena sudah 2 jam ia memaki tanpa henti. Clara melempar bantal, vas bunga kecil, hingga menu layanan kamar ke arah Rian yang duduk meringkuk di sudut sofa. Wajah Rian, yang biasanya sombong dan klimis, kini kusut masai. Ada goresan merah di pipinya, bekas kuku Clara yang mendarat tadi saat mereka berebut dompet untuk mengecek sisa uang tunai yang ternyata hanya ada beberapa lembar ratusan ribu rupiah dan sedikit euro recehan sisa kembalian taksi. Clara, tenang dulu, kita harus berpikir jernih. Rian mencoba membela diri, mengangkat kedua tangannya. Marah-marah tidak akan mengubah isi koper itu jadi uang. Berpikir jernih? Clara tertawa histeris, air mata kemarahan melunturkan maskaranya hingga wajahnya tampak seperti hantu. Kau menyeretku ke negara orang, janji manis mau beli tas Hermes, mau keliling Eropa, tapi ternyata kau cuma bawa sampah. Kau tahu, Rian, aku meninggalkan gadunku yang lama demi kamu. Aku pertaruhkan semuanya karena aku pikir kau sukses menipu istrimu. Ternyata kau yang ditipu mentah-mentah. Kata-kata itu menohok ulu hati Rian. Ditipu mentah-mentah. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya. Bayangan wajah Arini yang tersenyum memberinya koper itu terus menghantui. Betapa bodohnya dia. Betapa naifnya dia mengira Arini adalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa. Arini adalah pebisnis. Dia biasa membaca gerak-gerik lawan, dan Rian, suaminya sendiri, adalah lawan yang paling mudah dia baca. Kita masih punya tiket pulang, kan? Tanya Clara tiba-tiba, matanya menyala penuh harap. Cek emailmu. Tiket pulang. Rian buru-buru merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Dia mencoba membuka email konfirmasi penerbangan. Namun, nasib buruk sepertinya enggan pergi. Sial. Desis Rian. Kenapa? Jangan bilang. Tiket pulang kita di-cancel. Suara Rian bergetar. Notifikasinya baru masuk. Pembelian tiket dibatalkan sepihak oleh pemegang kartu utama, karena terindikasi penipuan. Arini, dia mirifan tiket pulang kita. Clara menjerit panjang, lalu ambruk ke lantai. Dia menangis meraung-raung, memukuli karpet mahal hotel itu. Mereka terjebak. Di benua yang berbeda. Tanpa uang. Tanpa tiket pulang. Dan besok pagi, mereka harus keluar dari hotel ini karena deposit kartu kredit Clara hanya cukup untuk 1 malam. Pagi di Paris datang dengan langit kelabu yang mendung, seolah turut berduka atas nasib 2 manusia serakah ini. Pukul 11 siang, telepon kamar berdering. Resepsionis mengingatkan waktu check out. Dengan langkah gontai, Rian dan Clara keluar dari kamar. Perut mereka berbunyi nyaring. Mereka belum makan sejak di pesawat kemarin sore. Rasa lapar mulai menggerogoti logika, menyisakan insting bertahan hidup yang purba. Rian menyeret koper Louis Vuitton itu. Isinya sudah dia buang, batu bata dan kain lap dapur itu dia tinggalkan di tempat sampah kamar mandi. Sekarang koper itu kosong, seringan harga dirinya saat ini. Dia tetap membawanya karena hanya itu barang berharga yang tersisa, berharap mungkin bisa dijual di pasar loak. Di lobi, tatapan resepsionis yang kemarin ramah kini berubah dingin. Kunci kamar, Monsieur, pintanya tanpa senyum. Setelah proses administrasi selesai, mereka didorong keluar dari pintu putar hotel, kembali ke trotoar dingin Paris. Angin musim gugur yang menusuk tulang langsung menyambut mereka. Clara merapatkan trench coatnya yang tipis. Dia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan. Sekarang apa? Tanya Clara ketus. Aku lapar, Rian. Aku mau makan. Aku juga lapar. Clara, jangan merengek, bentak Rian. Stres membuatnya kehilangan kesabaran. Ayo kita jalan cari wifi gratis. Aku harus menelepon Arini. Hanya dia jalan keluar kita. Kau mau minta tolong sama dia? Kau tidak punya malu? Cibir Clara. Persetan dengan malu. Kau mau mati beku di sini jadi gelandangan? Mereka berjalan menyusuri Rue de Rivoli. Toko-toko kue memajang croissant dan macaron yang menggugah selera di etalase kaca, membuat air liur mereka menetes. Tapi mereka hanya bisa menelan ludah. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian modis, tertawa, menikmati hidup.
Rian dan Clara merasa seperti alien yang terbuang. Akhirnya, mereka menemukan taman umum yang memiliki akses wifi gratis. Rian duduk di bangku taman yang dingin. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi WhatsApp. Nama, istriku, masih ada di sana. Dulu dia ingin menghapusnya, tapi sekarang nama itu adalah satu-satunya harapan. Rian menekan tombol panggilan video. Berdering, berdering. Jantung Rian mau copot. Angkatlah, Rin. Tolong angkat. Tiba-tiba, layar berubah. Wajah Arini muncul. Dia sedang duduk di kursi kerjanya yang besar di kantor, mengenakan blazer putih yang elegan. Di belakangnya terlihat pemandangan gedung pencakar langit Jakarta. Dia tampak berwibawa, cantik, dan, yang paling menyakitkan bagi Rian, sangat bahagia. "Halo, mantan suami," sapa Arini datar. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya ketenangan yang mengerikan. "Bagaimana Paris? Sudah puas belanja?" "Arini." Suara Rian pecah. Dia hampir menangis. "Rin, tolong aku. Tolong kami. Kami terdampar. Kartu tidak bisa dipakai. Tiket pulang hangus. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami belum makan." Di layar, Arini menyesap kopinya perlahan. "Oh, begitu? Sayang sekali. Padahal aku dengar escargot di sana enak." "Rin, jangan bercanda. Ini serius." Rian memelas. Dia merendahkan suaranya, membuang egonya jauh-jauh. "Maafkan aku, Rin. Aku hilaf. Aku bodoh. Aku minta maaf sudah mengkhianatimu. Tolong, transfer sedikit saja uang untuk kami beli tiket pulang. Aku janji akan ganti setelah sampai Jakarta. Aku akan sujud di kakimu." Clara di sebelah Rian ikut mendekat ke layar. Wajahnya memelas. "Mbak Arini, tolong Mbak, saya salah." Arini tertawa, tawa yang renyah namun tajam. "Kalian ini lucu sekali. Kemarin bilang aku wanita bodoh. Sekarang memelas seperti kucing kurap," kata Arini. Tatapannya menajam. "Dengar baik-baik, Rian. Kita sudah bercerai secara agama saat kau mengucapkan talak lewat pesan itu. Secara hukum, pengacaraku sedang mengurusnya. Jadi, jangan hubungi aku lagi dengan sebutan suami. Tapi Rin, aku akan mati di sini." "Itu urusanmu," potong Arini cepat. "Aku sedang sibuk. Aku sedang membangun perusahaan, memperluas ekspansi bisnis yang selama ini terhambat karena aku terlalu sibuk mengurus suami manja sepertimu. Sekarang, tanpa beban bernama Rian, perusahaanku meroket. Aku menikmati kekayaanku, Rian, sendiri, bersama anakku, tanpa parasit. Rin, setidaknya demi Dinda." Rian mencoba menggunakan kartu terakhirnya, anaknya. Wajah Arini mengeras. "Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu itu. Dinda sudah kuberitahu bahwa ayahnya sedang pergi jauh, dan mungkin tidak akan kembali, karena memilih jalan yang salah. Dia baik-baik saja. Dia bahagia tanpa ayah yang mencuri uang ibunya. Rin." "Cukup, Rian. Nikmati liburanmu. Kau mau jadi gelandangan di Paris? Silakan. Itu hukuman yang pantas buat laki-laki yang memberi makan selingkuhannya dengan uang istri. Dan buat kamu, Clara." Arini menatap lurus ke arah Clara lewat layar. "Ambil saja Rian. Dia milikmu seutuhnya sekarang. Gratis. Tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa harga diri. Selamat menikmati, sampah, yang kau curi." Klik. Sambungan terputus. Rian menatap layar ponsel yang kembali ke menu utama. Hampa. Harapan terakhirnya baru saja dipatahkan dengan kejam. Dia benar-benar membiarkan kita mati." Bisik Clara, wajahnya pucat pasi. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara semakin dingin. Perut mereka semakin sakit melilit karena lapar. Mereka bangkit dari bangku taman. Tidak tahu harus kemana. "Jual koper ini," kata Clara tiba-tiba. "Kita cari toko barang bekas. Koper ini asli kan? Pasti laku." Mata Rian berbinar sedikit. "Benar.
Koper LV ini harganya puluhan juta. Kalau dijual cepat, mungkin mereka bisa dapat uang untuk makan dan hotel melati beberapa hari. Mereka berjalan mencari toko secondan lakseri atau pegadaian. Setelah berjalan kaki hampir 2 kilometer dengan kaki lecet, mereka menemukan sebuah toko vintage yang masih buka. Rian masuk dengan percaya diri, meletakkan koper itu di meja. "Aku mau jual ini. Louis Vuitton asli," kata Rian dalam bahasa Inggris terbata-bata. Penjaga toko, seorang pria tua berkacamata, memeriksa koper itu. Dia melihat nomor serinya, meraba bahannya, lalu mengecek gagangnya. Pria tua itu menggeleng. "Maaf, Monsieur. Saya tidak bisa terima ini." "Kenapa? Ini asli. Saya beli di Plaza Indonesia," seru Rian panik. "Mungkin asli," jawab pria itu dengan aksen Prancis yang kental. "Tapi gagangnya rusak, rodanya macet, dan ada goresan besar di bagian bawah. Kondisinya buruk. Lagi pula, model ini sudah tua dan tidak banyak peminatnya. Kami tidak membeli sampah." "Sampah," kata itu lagi. Mereka diusir keluar. Malam itu, di bawah jembatan Pont Neuf yang indah, 2 orang warga negara Indonesia duduk meringkuk saling membelakangi. Rian memeluk koper kosongnya yang tak laku dijual. Clara menangis tanpa suara karena air matanya sudah habis. Di seberang sana, kapal pesiar Sungai Seine lewat dengan gemerlap lampu dan suara musik pesta. Orang-orang berdansa, makan enak, dan tertawa. Sementara Rian dan Clara, sang direktur dan sang model, kini resmi menjadi gelandangan di salah satu kota termahal di dunia. Perut Rian berbunyi keras sekali, memecah keheningan yang menyedihkan itu. "Aku benci kamu, Rian," bisik Clara lirih di tengah dinginnya angin malam. "Aku juga benci diriku sendiri," jawab Rian dalam hati, memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa dingin di kulitnya terlalu nyata untuk diingkari. 3 hari. Sudah 3 hari Rian dan Clara hidup menggelandang di jalanan Paris. Kota yang digadang-gadang sebagai kota paling romantis di dunia kini, berubah menjadi penjara terbuka yang menyiksa. Tidak ada lagi parfum mahal yang menempel di tubuh mereka, digantikan oleh bau keringat asam yang bercampur dengan debu jalanan. Pakaian branded yang mereka kenakan saat berangkat, kemeja sutra Rian dan gaun bodycon Clara, kini tampak konyol, kusut, kotor, dan tidak mampu menahan dinginnya angin musim gugur yang menusuk tulang. Perut Rian melilit hebat. Rasa laparnya bukan lagi sekadar keroncongan biasa, melainkan rasa sakit fisik yang membuat kepalanya pening. Di sampingnya, Clara duduk bersandar di dinding stasiun metro yang lembab, wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Wanita yang dulu selalu tampil glowing dengan perawatan jutaan rupiah itu, kini tak ubahnya seperti pengemis lokal. "Aku butuh makan, Rian," rintih Clara. Suaranya lemah, kehilangan tenaga untuk memaki. "Lakukan sesuatu. Kau laki-laki, kan?" Rian menelan ludah yang terasa pahit. Harga dirinya sebagai mantan direktur sudah lama ia gadaikan demi bertahan hidup. Kemarin, ia mencoba menawarkan jam tangan mahalnya ke orang lewat, tapi mereka mengira itu barang curian atau palsu dan menghindarinya dengan tatapan jijik. Hari ini, ia tidak punya pilihan lain. Rian bangkit dengan kaki gemetar. Ia berjalan menuju sebuah boulangerie, toko roti, di seberang jalan. Aroma roti panggang yang hangat menguar dari sana, menusuk hidungnya, membuat air liurnya menetes tak terkendali. Ia melihat seorang turis baru saja selesai makan dan meninggalkan nampan di meja luar kafe. Masih ada setengah potong sandwich dan sisa kopi dingin di sana. Dengan gerakan cepat seperti maling, Rian menyambar sisa sandwich itu. "Hei, Ales Fausen, pergi sana!" teriak pelayan toko yang melihatnya, sambil mengibaskan serbet seolah mengusir lalat. Rian lari terbirit-birit kembali ke tempat Clara, mendekap potongan roti sisa gigitan orang asing itu seolah itu adalah emas batangan. Ini, Rian menyodorkan roti itu pada Clara. Clara menatap roti itu dengan jijik. "Ini bekas orang, Rian? Kau memberiku sampah. Makan saja atau kau mati kelaparan," bentak Rian, emosinya meledak. Ia sendiri langsung menggigit ujung roti itu dengan rakus, tidak peduli lagi pada kebersihan. Melihat Rian makan, insting purba Clara mengambil alih. Rasa jijik kalah oleh rasa lapar.
Ia merampas sisa roti itu dari tangan Rian dan melahapnya seperti hewan buas. Dalam hitungan detik, roti itu habis. Mereka berdua terengah-engah, saling bertatapan dengan mata kosong. Kenyang tidak, tapi setidaknya ganjalan di perut membuat mereka bisa berpikir sedikit lebih jernih, yang justru membawa mereka pada kesadaran akan betapa hancurnya hidup mereka. "Ini semua salahmu," desis Clara tiba-tiba, menyeka remah roti di sudut bibirnya dengan punggung tangan yang kotor. Rian membelalak. "Salahku? Kau yang merengek minta ke Paris. Kau yang menghasutku untuk menguras harta Arini. Kalau bukan karena gaya hidupmu yang boros, aku tidak akan nekat begini." "Oh, jadi kau menyalahkanku." Clara berdiri, suaranya mulai meninggi, menarik perhatian pejalan kaki. "Kau yang bodoh. Mengaku pintar, mengaku direktur hebat, tapi dibodohi istri sendiri. Istrimu itu yang iblis, dan kau yang tolol karena tidak sadar koper itu ditukar. Laki-laki macam apa yang tidak bisa membedakan berat emas dan batu bata? Tutup mulutmu." Rian ikut berdiri, wajahnya merah padam. "Kalau kau tidak sibuk selingkuh sana-sini sebelum ketemu aku, mungkin otakmu bisa dipakai sedikit untuk bantu mikir." "Bangsat!" Clara mendorong dada Rian keras-keras. Rian yang emosi dan lelah kehilangan kendali. Ia menampar pipi Clara. "Plah!" Suara tamparan itu terdengar cukup keras. Clara terhuyung ke belakang, memegangi pipinya dengan tatapan tak percaya. Di Jakarta, Rian selalu memanjakannya, memuja-mujanya bak ratu. Kini, di trotoar Paris yang dingin, pria itu memukulnya. "Kau memukulku?" bisik Clara bergetar. Lalu jeritannya pecah. Ia menerjang Rian, mencakar wajahnya, menjambak rambutnya yang sudah lepek. Mereka bergulat di trotoar seperti dua kucing liar yang berebut wilayah. Orang-orang di sekitar mereka berhenti, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam, sementara yang lain berteriak memanggil polisi. Tidak ada lagi romansa. Tidak ada lagi cinta sejati yang mereka banggakan saat mengkhianati Arini. Yang tersisa hanya kebencian murni. Dua pendosa yang saling menyiksa di neraka buatan mereka sendiri. Tiba-tiba, dua orang petugas gendarmerie, polisi Prancis, datang memisahkan mereka. Rian ditarik paksa, Clara didorong menjauh. Petugas itu membentak dalam bahasa Prancis yang cepat dan keras. Rian hanya bisa mengangkat tangan, mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris yang patah-patah bahwa mereka adalah turis yang kehabisan uang. Melihat paspor Indonesia mereka, polisi itu hanya menggelengkan kepala, memberi peringatan keras untuk tidak membuat keributan di area publik, lalu mengusir mereka pergi. Dengan tubuh babak belur, wajah penuh cakaran, dan hati yang remuk redam, mereka berjalan menjauh. Terpisah jarak 2 meter, tidak lagi bergandengan tangan. Malam harinya, mereka menemukan sudut sepi di dekat sebuah taman kota yang menyediakan wifi gratis. Ponsel Rian tinggal memiliki sisa baterai 5%. Itu adalah nyawa terakhir mereka untuk terhubung dengan dunia luar. "Cek-cek berita di Indonesia," kata Rian parau. Ia masih punya sedikit harapan bodoh bahwa mungkin Arini merasa kasihan dan mencabut blokirnya. Atau mungkin ada teman yang bisa dihutangi. Dengan tangan gemetar, Rian menyalakan data seluler yang menumpang wifi taman. Notifikasi berondongan masuk. Bukan pesan bantuan, tapi tagihan dan makian dari debt collector pinjaman online yang nomornya dijadikan kontak darurat oleh Clara. Rian mengabaikan itu dan membuka Instagram. Postingan paling atas di feed-nya adalah dari akun resmi perusahaan Arini. Foto itu baru diunggah 1 jam yang lalu. Di sana, terlihat Arini berdiri di podium sebuah acara bisnis bergengsi di Jakarta. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memegang piala penghargaan Best Woman Entrepreneur of the Year. Wajahnya bersinar, senyumnya penuh percaya diri. Di sebelahnya berdiri Dinda, anak mereka, yang juga tersenyum lebar memegang buket bunga. Captionnya tertulis, "Terima kasih atas penghargaan ini. Kesuksesan ini saya dedikasikan untuk putri saya dan tim hebat saya." Membuang beban yang tidak perlu ternyata adalah kunci untuk berlari lebih cepat menuju puncak. Hidup itu indah jika kita dikelilingi orang-orang yang tulus. New chapter success no drama. Rian membaca caption itu berulang-ulang. Membuang beban. Beban itu adalah dia.
Di kolom komentar, ratusan orang memberi selamat. Beberapa teman Rian, yang dulu sering ia traktir pakai uang Arini, justru ikut berkomentar memuji Arini dan menyindir suami yang hilang. Lihat ini, Rian menyodorkan layar ponsel ke arah Clara. Clara melihat foto itu. Melihat betapa cantiknya Arini. Melihat berlian asli yang melingkar di leher Arini, berlian yang seharusnya menjadi miliknya jika rencana Rian berhasil. Rasa iri yang membakar dada Clara begitu panas, hingga rasanya ia ingin muntah darah. Dia menang, bisik Clara lirih. Dia benar-benar menang, Rian. Dia sedang pesta pora di sana, sementara kita berebut roti sisa di sini. Tiba-tiba, layar ponsel itu meredup. Logo baterai kosong berkedip sekali, lalu mati total. Layar menjadi hitam pekat. Koneksi terakhir mereka ke dunia luar telah putus. Harapan mereka padam bersama matinya ponsel itu. Rian menjatuhkan ponsel mati itu ke tanah. Ia menelungkupkan wajahnya ke lutut dan mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan pecundang yang tidak terima kalah. Arini. Rian meraung ke langit malam Paris yang acuh tak acuh. Suaranya hilang ditelan angin. Di kejauhan, menara Eiffel berkelap-kelip indah, seperti jari tengah raksasa yang diacungkan dunia untuk mereka berdua. Rian sadar, ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini adalah azab instan. Arini tidak perlu mengotori tangannya untuk membunuh mereka. Dia cukup membiarkan mereka hidup, dan waktu yang akan menyiksa mereka perlahan-lahan hingga gila. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian merindukan suara omelan Arini, masakan sederhananya, dan kehangatan rumah yang dulu ia anggap membosankan. Tapi semua itu kini terasa jutaan tahun cahaya jauhnya, tak terjangkau oleh tangan kotor seorang pengkhianat. 2 minggu berlalu. Paris bukan lagi kota cahaya, melainkan kuburan dingin bagi harga diri Rian. Udara musim dingin mulai turun, membekukan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki. Clara sudah pergi 3 hari lalu. Wanita itu menghilang mengikuti seorang pria tua asing yang ditemuinya di bar, rela menukar tubuhnya demi sepiring sup hangat dan tempat tidur, meninggalkan Rian sendirian memeluk koper Louis Vuitton kosong di lorong stasiun metro yang bau pesing. Ketika polisi imigrasi akhirnya melakukan razia rutin, Rian tidak lari. Ia menyerahkan diri dengan tatapan kosong, pasrah. Paspor kedaluarsa. Visa habis. Kau ilegal, ucap petugas dingin sambil memasang borgol. Di dalam mobil tahanan yang membawanya ke pusat deportasi, Rian menatap pantulan wajahnya di kaca. Ia bukan lagi seorang direktur atau suami. Ia hanyalah paket, sampah, yang siap dipulangkan paksa ke Indonesia untuk menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Pesawat Garuda Indonesia itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat hujan deras mengguyur Jakarta. Langit tampak menangis, abu-abu dan suram, persis seperti masa depan laki-laki yang duduk di kursi paling belakang kelas ekonomi, diapit oleh 2 orang petugas imigrasi berbadan tegap. Rian Pratama pulang. Namun, kepulangannya kali ini sangat berbeda dengan keberangkatannya 2 minggu lalu. Tidak ada lounge eksklusif, tidak ada champagne, dan tidak ada senyum angkuh. Ia mengenakan jaket hoodie kumal yang diberikan oleh Dinas Sosial Prancis, wajahnya tirus ditumbuhi brewok kasar yang tidak terawat, dan matanya cekung tanpa cahaya. Bau tubuhnya adalah campuran antara keringat basi dan keputusasaan. Saat roda pesawat menyentuh landasan, Rian teringat momen ketika ia mengirim pesan kejam itu pada Arini. "Selamat tinggal wanita miskin," tulisnya waktu itu. Ironi menamparnya begitu keras hingga ia ingin muntah. Kini, dialah yang miskin. Miskin harta, miskin harga diri, dan miskin moral. Jalan, perintah petugas di sebelahnya kasar saat pesawat berhenti sempurna. Rian digiring keluar. Ia berharap bisa menyelinap keluar bandara dan menghilang ke ganggang sempit Jakarta. Tapi Arini adalah pemain catur yang selalu berpikir 10 langkah ke depan. Dia tidak hanya memblokir kartu ATM, dia juga memastikan sambutan yang layak bagi suaminya. Tepat di Garbarata, 4 orang polisi berseragam coklat sudah menunggu. Salah satu dari mereka memegang map merah. "Saudara Rian Pratama?" tanya polisi itu tegas. Rian mengangguk lemah. Lututnya gemetar. "Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan PT Arini Sejahtera senilai 15 miliar rupiah,
pemalsuan dokumen aset, dan pencurian perhiasan. Ini surat perintah penangkapannya. Rian tidak sempat membela diri. Klik. Borgol besi yang dingin melingkar di pergelangan tangannya. Bunyi itu terdengar lebih mengerikan daripada vonis mati. Orang-orang yang baru turun dari pesawat menatapnya, beberapa berbisik, beberapa merekam dengan ponsel. Rian menunduk dalam-dalam, berharap lantai bandara membelah dan menelannya hidup-hidup. 3 hari kemudian, di ruang kunjungan rutan Polda Metro Jaya, Rian duduk di kursi besi yang dingin. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Rambutnya sudah dicukur paksa. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Ia menunggu dengan gelisah. Pengacaranya, yang disediakan negara karena ia tidak mampu menyewa pengacara swasta, mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal menyeruak masuk, aroma vanila dan rose yang sangat Rian kenal. Aroma rumah. Aroma kemewahan yang dulu ia sia-siakan. Arini masuk. Dia tampak menakjubkan. Mengenakan terusan sutra berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas make-up tipis yang segar. Di tangannya, ia menjinjing tas Hermes asli, bukan koper berisi sampah seperti yang dibawa Rian. Arini duduk di hadapan Rian, terhalang meja kaca. Tidak ada emosi di wajahnya. Hanya ketenangan yang menghanyutkan, seperti permukaan danau sebelum badai. Rin. Suara Rian parau, pecah oleh tangis yang tertahan. Arini, maafkan aku. Arini menatapnya lekat-lekat. Halo, Rian. Bagaimana liburanmu? Aku dengar kau dideportasi karena mengemis di Champs-Élysées. Sangat memalukan untuk seorang mantan direktur. Aku salah, Rin. Aku hilaf. Rian bersujud di atas meja, mencoba meraih tangan Arini, tapi Arini menarik tangannya dengan jijik. Tolong cabut laporanmu, Rin. Aku tidak mau dipenjara. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi pembantumu, supirmu, apa saja. Demi Dinda, Rin. Dinda butuh ayahnya. Mendengar nama Dinda, mata Arini berkilat tajam. Jangan sebut nama anakku. Kau kehilangan hak untuk menyebut namanya saat kau mencoba mencuri masa depannya untuk berfoya-foya dengan pelacur itu. Clara yang memaksaku. Dia yang menghasutku. Rian mencoba melempar kesalahan, kepengecutannya muncul lagi. Arini tertawa kecil, tawa yang menusuk. Selalu menyalahkan orang lain. Kau tahu, Rian? Aku sebenarnya sudah tahu perselingkuhanmu sejak 6 bulan lalu. Aku diam. Aku memberimu kesempatan. Aku menunggu kau sadar. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah merencanakan untuk menguras hartaku. Kau pikir notaris itu bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kau memalsukan tanda tanganku? Rian terbelalak. Jadi, semua itu jebakan? Semuanya, jawab Arini santai. Uang 2 miliar yang kutransfer ke kartu debitmu? Itu dana fiktif dari akun virtual yang sudah kuseting untuk autoblok begitu terdeteksi transaksi di luar negeri. Dokumen aset yang kau bawa? Itu fotokopi warna yang tidak punya kekuatan hukum. Dan koper itu? Arini tersenyum miring, senyum yang membuat darah Rian membeku. Koper itu adalah mahakaryaku. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya berada di puncak harapan, lalu dihempaskan ke dasar kenyataan. Saat kau membuka koper itu di Hotel Bintang 5 dan melihat daster bekas, itulah momen di mana aku merasa puas. Kau menukar istri berlian dengan batu bata. Jadi, aku memberimu batu bata yang sesungguhnya. Rian menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur bukan karena penyesalan, tapi karena ia sadar ia kalah telak. Ia kalah pintar, kalah strategi, dan kalah moral dari wanita yang selama ini ia anggap remeh. Aku akan dipenjara berapa lama? Rin, tanyanya lirih. Pengacaraku sudah menyiapkan tuntutan berlapis. Penggelapan, pemalsuan, pencurian. Dengan bukti-bukti yang kumiliki, minimal 12 tahun, jawab Arini dingin. Dan saat kau keluar nanti, kau akan tua, miskin, dan sendirian. Tidak ada yang akan mempekerjakan mantan narapidana penggelapan uang. Tega kamu, Rin? Tega? Arini berdiri,
mencondongkan tubuhnya ke depan. Kau berniat meninggalkanku dan anakmu tanpa uang sepeser pun. Kau ingin kami menderita sementara kau bersenang-senang di Eropa. Aku hanya mengembalikan apa yang kau tanam, Rian. Ini panen rayamu. Arini merapikan tasnya, bersiap pergi. Oh ya, satu lagi, Arini berbalik di ambang pintu. Surat cerai kita sudah diputus pengadilan secara verste kemarin, karena kau tidak hadir. Hak asuh Dinda jatuh penuh padaku. Semua aset kembali padaku. Dan rumah orang tuamu yang kau jaminkan untuk judi online diam-diam tahun lalu? Bank sudah mau menyitanya, tapi aku membelinya. Orang tuamu sekarang tinggal di sana atas belas kasihanku. Jadi, jangan harap mereka bisa membantumu. Rian merosot dari kursinya. Ia jatuh ke lantai yang dingin, meraung tanpa suara. Habis. Semuanya habis. Dia benar-benar telah dikuliti hidup-hidup oleh keserakahannya sendiri. Selamat tinggal, Rian. Nikmati duniamu yang baru, ucap Arini, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Epilog. 1 tahun kemudian. Sebuah restoran mewah di rooftop gedung pencakar langit Jakarta dipenuhi tawa dan denting gelas. Arini berdiri di tengah ruangan, memegang gelas wine, dikelilingi oleh kolega bisnis dan sahabat-sahabatnya. Malam itu adalah perayaan ekspansi perusahaannya ke pasar internasional. Selamat ya, Bu Arini. Luar biasa pencapaian tahun ini, puji seorang investor asing. Terima kasih. Ini semua berkat kerja keras tim dan ketenangan pikiran setelah membuang sampah beracun, jawab Arini sambil tersenyum penuh arti. Di sudut ruangan, Dinda yang kini berusia 6 tahun sedang bermain dengan gembira bersama pengasuhnya. Anak itu tumbuh cerdas dan bahagia, jauh dari bayang-bayang toksik ayahnya. Arini berjalan menuju balkon, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di bawah sana. Angin malam menerpa wajahnya. Ia merasa bebas. Sangat bebas. Ia teringat kabar terakhir yang ia dengar tentang Clara. Wanita itu tertangkap di perbatasan Italia karena kasus imigrasi dan prostitusi ilegal, kini mendekam di penjara wanita di sana tanpa ada yang menjenguk. Sementara Rian, ia sedang menikmati menu nasi cadong di penjara Cipinang, menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci penjahat kerah putih. Keadilan telah menemukan jalannya. Arini menyesap wine-nya. Rasanya manis, semanis kemenangan. Ia belajar satu hal penting dalam hidup. Jangan pernah membangunkan singa betina yang sedang tidur, dan jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam. Karena ketika istri yang baik hati berubah menjadi jahat, iblis pun akan duduk manis untuk mencatat pelajarannya. Arini tersenyum, lalu berbalik kembali ke pesta, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang berkilauan seperti berlian yang gagal dicuri suaminya. 5 tahun kemudian. Cahaya matahari sore yang keemasan menyusup lembut melalui celah-celah daun kelapa, membiaskan bayangan hangat di beranda sebuah villa pribadi di kawasan Ubud, Bali. Udara berbau harum bunga Kamboja dan ketenangan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, dan jutaan tahun cahaya jauhnya dari kenangan tentang pengadilan dan penjara. Arini duduk santai di kursi rotan, sebuah buku tebal di pangkuannya. Ia bukan lagi Arini yang 5 tahun lalu duduk di ruang tamu gelap menunggu suaminya pulang dengan hati was-was. Arini yang sekarang tampak jauh lebih muda, kulitnya bersinar sehat, dan garis-garis kecemasan di wajahnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh garis senyum yang tulus. Mama, Mama lihat. Teriakan riang itu memecahkan lamunan Arini. Dinda, yang kini berusia 10 tahun, berlari menaiki tangga kayu villa. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cerah ceria. Di tangannya, ia memegang sebuah piala emas kecil. Juara 1 resital piano lagi? Tanya Arini, merentangkan tangannya menyambut pelukan putrinya. Iya. Juri bilang Fur Eliseku sempurna. Seru Dinda bangga, matanya berbinar-binar. Om Adrian juga bilang temponya pas banget. Arini tersenyum lebar, mengecup puncak kepala Dinda. Anak Mama memang hebat. Mama bangga sekali sama Dinda. Nama, Adrian, yang disebut Dinda membuat Arini menoleh ke arah jalan setapak. Dari sana, berjalan seorang pria tegap dengan kemeja linen putih yang digulung sesiku. Wajahnya teduh, matanya menyipit ramah saat tersenyum. Adrian, seorang arsitek lanskap ternama yang Arini temui dalam sebuah proyek amal 2 tahun lalu.
Pria itu berbeda 180 derajat dari Rian. Adrian tidak pernah bertanya tentang saldo rekening Arini. Dia tidak pernah meminta dibelikan barang mewah. Dia justru yang sering mengingatkan Arini untuk istirahat dari gila kerjanya. Adrian mencintai Dinda seperti anaknya sendiri, bukan sebagai alat untuk memanipulasi ibunya. "Selamat ya, Tuan Putri," sapa Adrian sambil menyerahkan es krim gelato stroberi pada Dinda. "Hadiah untuk pianis terbaik di Bali." "Makasih, Om Adrian." Dinda mengambil es krim itu dan berlari kecil ke ayunan di taman. Adrian duduk di samping Arini, mengambil tangan wanita itu dan menggenggamnya lembut. Dia tumbuh bahagia. "Rin, kamu berhasil." Arini menatap Dinda yang sedang tertawa di ayunan. Hatinya menghangat. Dulu, ketakutan terbesarnya saat menceraikan Rian adalah Dinda akan tumbuh dengan trauma broken home. Tapi ternyata, membuang sumber racun justru membuat pohon kecil itu tumbuh subur. Tanpa pertengkaran orang tua, tanpa kepalsuan, Dinda tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan penuh kasih sayang. "Aku dulu berpikir kebahagiaanku hancur saat Rian mengkhianatiku," gumam Arini pelan, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Ternyata, itu adalah cara Tuhan membersihkan jalan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. "Masa lalu sudah selesai, Rin," kata Adrian lembut. "Rian sudah menjalani hukumannya. Kamu sudah mendapatkan keadilanmu. Sekarang, waktunya kamu menikmati panenmu." Arini mengangguk. Memang benar. Kabar terakhir yang ia dengar, yang sebenarnya tidak ingin ia dengar tapi disampaikan oleh pengacaranya, Rian baru saja bebas bersyarat bulan lalu. Mantan suaminya itu kini bekerja serabutan di pasar induk, tinggal di kos-kosan sempit, tua sebelum waktunya, dan sakit-sakitan. Tidak ada Clara, tidak ada harta, tidak ada hormat. Tapi anehnya, Arini tidak lagi merasakan kepuasan dendam saat mendengar itu. Ia hanya merasa netral. Rasa benci itu sudah hilang, karena Rian sudah tidak penting lagi. Rian hanyalah debu kecil di spion kehidupannya yang melaju kencang ke depan. "Kamu benar," jawab Arini. Ia menatap Adrian, lalu beralih menatap cincin pertunangan sederhana namun elegan yang melingkar di jari manisnya, cincin yang diberikan Adrian minggu lalu. Bukan berlian raksasa untuk pamer, tapi cincin yang didesain sendiri dengan penuh makna. "Aku sudah menang," bisik Arini pada dirinya sendiri. Bukan karena Rian hancur. Bukan karena Clara menderita. Tapi karena Arini berhasil bangkit. Ia berhasil mendidik anaknya dengan baik. Ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya semakin besar. Dan yang terpenting, ia berhasil membuka hatinya kembali untuk cinta yang sehat dan tulus. Matahari akhirnya tenggelam sempurna, menyisakan semburat ungu di langit. "Ayo makan malam," ajak Adrian. Dinda minta pizza buatan rumah. "Ayo," Arini berdiri, menggandeng lengan calon suaminya itu. Mereka berjalan masuk ke dalam villa yang hangat dan terang. Suara tawa Dinda, aroma masakan, dan kehangatan keluarga kecil itu memenuhi ruangan. Di luar sana malam mungkin gelap, tapi di dalam hati Arini, matahari baru saja terbit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana kamar tidur kami hening,